Ya, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Irak saat berjumpa pada lanjutan grup F. Dari segi statistik, ada sejumlah catatan yang menarik, di mana 2 gol Irak semuanya adalah kesalahan pemain Indonesia sendiri. Terus, bagaimana nasib Indonesia setelah kalah 2 kali oleh Irak? Apakah gugur? Sudah harapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Ya, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah dibobol dengan skor 0-2. Seluruh gol yang dicetak singa Mesopotamia pada laga ini lahir dari semua kesalahan pemain Indonesia, di mana kesalahan handsball Justin Hubner Indonesia dihukum penalti. Kemudian kesalahan Hernando Ari melanggar pemain Irak juga menjadi penalti, namun pemain Irak gagal mengeksekusi penalti. Kemudian Hernando Ari kembali melakukan kesalahan fatal hingga terjadinya gol untuk timnas Irak. Disinilah Indonesia harus mengakui keunggulan 2-0 atas Irak. Ya, hal inilah yang akhirnya membuat merana, sebab timnas Indonesia harus mendapatkan 2 kali hukuman penalti. Tak hanya itu, Jordi Amat pun terkena kartu merah. Sebenarnya, Indonesia mempunyai 99% peluang jika saja Rafael Struijk bisa memberi umpan kepada Saine Patinama. Lihatlah bagaimana Patinama 100% kosong dan tidak dikawal. Namun sayang Rafael Struijk memaksakan untuk menendang langsung. Ya, dibalik itu harapan itu masih ada. Meskipun timnas Indonesia baru saja kalah 0-2 dari Irak, peluang mereka untuk lolos ke babak ketiga masih terbuka lebar. Syarat utamanya adalah mengalahkan Filipina di matchday pamungkas grup F yang akan berlangsung pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. Di laga ini, Indonesia harus menang, tidak boleh seri jika ingin pasti lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, setelah 5 pertandingan, Irak berada di puncak klasemen dengan 15 poin, menyapu bersih 5 pertandingan dengan kemenangan. Timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Di posisi ketiga dan keempat ada Vietnam dan Filipina dengan masing-masing 3 poin dan 1 poin. Di balik itu, Vietnam juga akan melakoni laga melawan Filipina. Jika Vietnam berhasil menang atas Filipina, timnas Indonesia harus menumbangkan Filipina untuk memastikan posisi kedua dengan total 10 poin, yang tidak mungkin dikejar oleh Vietnam dengan maksimal 9 poin. Sebaliknya, jika laga Vietnam versus Filipina berakhir imbang atau Filipina menang, timnas Indonesia cukup bermain imbang dengan Filipina untuk lolos ke babak ketiga. Ya, dibalik itu, kita kalah dari 2 kesalahan pemain sendiri, melalui titik penalti dan blunder penjaga gawang yang usianya masih 22 tahun. Jangan lupa, yang kita lawan ini timnas Irak, bukan Malaysia ataupun Kamboja. Ranking FIFA mereka berada di angka 58 dunia. Mereka sudah sejajar dengan Korea Selatan dan timnas Jepang. Jadi, jangan menyalahkan pemain ketika mereka melakukan kesalahan. Kita harus mengakui kualitas Irak. Ranking mereka 58 dunia, sedangkan Indonesia 134 dunia, sangat jauh berbeda sekali. Tim ini terus berproses dengan baik dan tentu butuh waktu. Dan kalian harus ingat baik-baik, Sintayong bukan sedang melatih tim yang pemainnya sekelas Real Madrid ataupun Manchester City, yang harus dituntut untuk menang dan menang. Apalagi yang dilawan kita adalah ranking 58 dunia, kita harus sadar itu. Di balik itu, kita harus dukung timnas Indonesia saat ini. Mereka butuh dukungan dari kita semua.